bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah masih berikan kita rahmat-Nya. Allah masih berikan kita nikmat yang banyak, di mana nikmat itu sekarang masih kita nikmati. Dan tak terhitung nikmat yang telah kita nikmati. Jadi cara bersyukur terbaik seorang hamba kepada Allah Sang Pencipta bagaimana? Yaitu dengan jalan takwa. Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya salawat merangkaikan salam terkhusus untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman yang berilmu pengetahuan, dari zaman yang bodoh yang tak ada ilmu pengetahuan kepada zaman yang berilmu pengetahuan. Nio zaman yang bodoh atau zaman yang rancak apa? Zaman yang berilmu pengetahuan. Ibu, nio zaman yang jahiliyah atau yang Islamiyah? Nio nan elo atau nan buruan? Mai sepakat awak pilih nan elo. Nio racun atau madu? Aduh. Nah, itu Pak Alai karena apa tuh? Nio di madu atau di racun? Kedua, baiklah. Jadi, alhamdulillah di Ramadan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini. Jadi pertama kali aku mengisi itu Ramadan tahun lalu di Sikonta. Itu karena tidak apa yang sudah sekalian wajah mulai. Nah, kalau kampung tadi jadi pernikahan. Jadi pernikahan. Alhamdulillah bangkit tadi siap asar ibu di situ maghrib masuk. Dan Ramadan ini atas izin Allah kita ditakdirkan untuk kembali bersua bertatap muka. Dan malam kini pengurus itu magih di undangan itu jadwal itu ada temanya. Nah, dan temanya itu selagi masih muda. Nah, ustaznya dia undang muda mungkin jadi temanya selagi masih muda. Pandai itu Ustaz. Jadi bagi bapak yang tidak muda lagi bukan berarti ini tidak bermanfaat untuk bapak-bapak yang tidak muda lagi. Ibu-ibu juga seperti itu. Nah, kalau Ustaz Koh yang dibahasnya pemuda dan Ustaz Koh contoh. Nah, awak fokus saja lah awak berzikir lain baca Quran. Biasalah yang muda mendengar Ustaz itu contoh. Nah, jadi yang muda ikut temanya sangat luar biasa. Selagi masih muda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi waktu manusia itu berada di dalam kerugian. Allah telah pastikan dan Allah sumpah itu. Apa sumpah Allah? Demi waktu yang diberikan kawat atau buah. Allah bersumpah itu. Sumpahnya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu berada di dalam kerugian. Rugi manusia itu. Orang rugi tidak bisa memanfaatkan waktu. Dan masa muda itu merupakan waktu emas yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita masing-masing. Bapak-bapak yang malah kayak gini dulu pasti pernah muda. Nah, dan bisa jadi bagi bapak yang malah melewati masa-masa mudanya, entah masuk atau masa muda kedua gini kok. Iya Pak. Karena itu pada nak muda. Contoh ada tetangga dia ulah umur 70. Tahun 70 ya malam ketemu istri beliau menikah. Dan alhamdulillah 1 bulan setelah itu beliau nikah beliau. Dan puja-puja kan tidak usah liru untuk menikah. Kan banyak tuh. Nah, kalau Ustaz lah nikah betul kan? Kamu insya Allah siap ayo insya Allah. Nah,
Jadi ayah bunda sekalian, tema selagi masih muda, aku tertarik dengan sebuah hadis, di mana hadis itu hadisnya sahih. Secara maknawi yang sampaikan, tidak akan menanjak kaki seorang hamba nanti di hari kiamat di depan Tuhannya, di depan Rabbnya, sebelum dia dipertanggungjawabkan tentang 5 hal. Yang pertama yaitu tentang umurnya. Untuk apa dia gunakan umurnya? Lalu yang kedua tentang masa mudanya. Sebenarnya masa muda kan masuk ke umur kan. Tapi kenapa dikhususkan di sini oleh Rasul menyampaikan tentang masa mudanya? Nah, ini yang harus kita kaji. Ternyata masa muda inilah masa-masa di mana kita sebagai hamba sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang taat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang tua yang taat. Sehingga di Sarubon ada orang tua. Pemuda yang ada di Sarubon. Orang tua tidak ada di Sarubon. Jadi itu telah menjadi candaan Nabi di dalam hadisnya. Nah, masa muda, Pak, Bu, ya, bukan. Kini awak cari masa muda dan kini anak-anak awak atau para pemuda yang sahabat-sahabat nomor di situ sekalian. Mereka orang Yahudi dan Nasrani, Cina dan lain sebagainya, untuk merusak Islam itu mudah sekali. Rusak generasi mudanya. Rusak generasi mudanya. Bukan orang tua, bukan nenek-nenek, bukan ibu-ibu, tapi yang dirusak generasi muda. Apalagi ini anak-anak gadis awak. Anak gadis awak bu di TikTok, Instagram pakai filter yang bagus-bagus, style musik yang viral, lalu berjoget-joget di muka kamera. Anak gadis di Manado, di Manado. Anak gadis di situ entah ada atau tidak, Allah Allah tahu. Menjalin itu salah satu programnya untuk merusak generasi muda. Namun yang dia mau sampaikan dalam tema selagi masih muda itu adalah untuk memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Bagipun kita yang telah melewati masa muda, jangan pula lewat masa muda santai-santai je lah lain, menunggu mati salah sambil berzikir lain. Jangan. Meskipun awaklah tua yang muda, nah hidupkan juga balik semangat masa muda waktu di diri kita masing-masing. Contohnya lah ada di Mesir seorang nenek umur 90 tahun juara 1 hafiz Al-Quran 30 juz. Bila nenek itu apa? Nenek-nenek itu menghafal Al-Quran mulai dari umur 60 tahun. Akhirnya hafal pada umur 90 tahun, ikut lomba juara 1. Awal kan tidak bisa membaca Quran dan Ustaz badan bagai tak alakan dua, tak apa contoh. Nah, tapi asalkan ada kemauan, di situ ada jalan. Itu contoh cie. Ternyata orang tua juga bisa melahirkan kembali masa mudanya. Yang penting apa? Adanya kemauan. Kurangi minum. Nah, anak muda kalau banyak mengandung, berarti itu jiwa adalah tua. Nah, kebedaannya. Tidak yang benar. Ingat 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Dan salah satunya adalah muda sebelum tua. Dan di antaranya lagi tentang waktu adalah yaitu hidup sebelum mati. Muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Kau fokus kepada waktu. Ayo benar. Masa muda itu adalah nikmat yang paling besar sekali yang diberikan oleh Allah. Makanya nanti ditanya dari kiamat, kama masuk muda dengan kama masuk muda bian. Mungkin pernah nak awak mengecek model kau ayah bunda contoh. Yang awak kecek, awak badan lebih hujat, baru badan lebih muda, beko lah kau saji. Beko lah solat tapi waktu. Beko lah baca Quran. Awak bangunan masuk muda awak untuk menunda
amal-amal ibadah. Padahal Allah lebih cinta pemuda yang duluan datang ke masjid, duduk di saf di muka, bukan yang menunggu orang tua yang memenuhi saf, tapi pemuda itu dulu yang memenuhi saf terdepan untuk sholat. Orang kafir akui kalau di masjid itu isinya pemuda, bukan orang tua. Orang kafir itu takui, terutama Yahudi dan Nasrani itu takui kalau yang mengumandangkan azan di subuh hari itu adalah pemuda, bukan orang tua. Mereka takut itu. Sehingga apa? Bangkitnya Islam, bangkitnya agama yang mulia ini adalah dengan bangkitnya pemuda. Cara bangkitnya pemuda, cara bangkitnya pemuda adalah kembali pemuda ini mencintai Al-Quran dan Sunnah dan bangga dengan agamanya, bangga dengan Islam. Jangan kita malu dengan Islam. Melahirkan rasa bangga inilah dengan keimanan. Melahirkan rasa bangga dengan agama kita dengan keimanan. Kalau seandainya kita tahu ayah bunda, ternyata ajal kita itu datangnya esok hari, meskipun sekarang kita masih muda, meskipun sekarang kita masih kuat, itu pasti akan kita lakukan taubat sepanjang malam untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi Allah tak kasih tahu. Inilah rahasia dari masa muda. Pemuda yang beribadah, amalannya lebih luar biasa dicintai. Sedangkan orang tua yang beribadah juga, amalannya tetap diterima oleh Allah, tetapi Allah lebih mengutamakan pemuda. Kaum muslimin dirahmati oleh Allah, bagi ayah bunda yang bertanya, silakan. Kita kembali fokus ke tema. Iko seketik di sebuah. Banyak kita melalaikan masa muda. Banyak awak melalaikan umur awak. Pak, Bu, ayah, bunda akan datang suatu masa di mana masa ini sanggup menghancurkan cita-cita awak. Akan datang sesuatu yang tidak berwujud yang sanggup menghancurkan impian awak. Ini tidak nampak, tapi ini ada. Dan ini kalau tiba, yang akan awak rencanakan hilang saja. Bini dan rancak tinggal. Hanya itu kematian. Kalau kematian begitu, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila datangnya ajal seorang itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur walaupun sesaat saja. Tidak jalan mundur, tidak jalan tua, tidak jalan ketek atau kadang tidak jalan di lobby atau di daerahnya. Pasti datangnya. Maka ketika kita sakaratul maut, maka disitulah kita sadar bahwasanya waktu-waktu umur awal yang awal di dunia dengan itu ternyata selama kita pergunakan lebih banyak untuk mencari dunia, dan untuk akhirat kita lalaikan, untuk akhirat kita sia-siakan. Maka di situ jalanlah bahwasanya dunia yang kita cari mati-matian itu tinggallah sebuah cerita, dan akhirat akan menjadi nyata pada waktu itu. Kain basahan di bawah mandi, kain sayang di bawah pulang, amal ibadah di bawah mandi, arah tiga di para binak pulang. Betul ada Pak? Betul Bu? Arah tiga itu pulang. Tapi kalau amal ibadah itu untuk Allah. Ustaz, berarti kami fokus sajalah kami di dunia, Ustaz. Kapal mencari akhirat. Contoh, bukan betul amalannya. Dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77 Allah katakan, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah pahala dari akhirat sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa bagian awal di dunia. Artinya seimbang. Tiba awak mencari dunia, silahkan cari dunia, namun jangan awak terlalai dengan dunia tersebut sehingga kita lupakan akhirat. Jadi artinya apa? Tiba kamu semayang,
dibawa ke solat, kita solat dan dilalaikan, dibawa ke ibadah, kita ibadah, dibawa ke mencari karunia Allah di dunia Allah, kita boleh. Nah itu seimbang ya kita sekalian. Tapi condongnya seimbang itu balik ke akhirat Allah utamakan. Itulah kita mempergunakan masa, mempergunakan waktu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi orang masih muda, masih kue, maka di sekolah bangkitkan kembali di diri waktu cinta kepada Islam dengan mencintai awak, dengan mencintai awak akan Islam, berarti kita mencintai akan diri kita sendiri. Karena nanti di mana pada hari tidak ada naungan selain daripada naungan Allah, tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah, maka ada golongan, 7 golongan yang dilindungi oleh Allah pada waktu itu. Di antaranya adalah pemuda yang selalu terpaut hatinya kepada Islam, pemuda yang selalu cinta kepada masjid, pemuda yang selalu memperhatikan agamanya. Pemudi pun juga seperti itu. Jadi ayah bunda sekalian, jika di diri awak saya suaranya lalai, maka di anak awak jangan sampai bagian lalai. Jika di diri awak saya suaranya tidak mementingkan masa muda awak untuk beribadah, maka dari kini untuk anak-anak awak jangan sampai begitu. Kita isi dengan ilmu agama, kita sekolahkan dengan pesantren-pesantren, kita sekolahkan dengan perbuatan tahfiz untuk menghafal Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Kita manfaatkan masa-masa ketika ingatan yang kuat, ketika halnya dibentuk masa muda adalah masa paling tajam untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jika telah dibagi tua, maka alamat sengsara pada kita yang sekalian. Mungkin itu yang saya sampaikan pada malam ini kok. Ada salah, mohon maaf. Dan ini dibuka sesi pertanyaan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ada orang yang bertanya? Pas. Kau pas aku entah lagi paham, entah alat kecil tak di buku.